dengarkan wasiat Nabi. Kata Nabi SAW, tazawwujul wadudul walud. Menikahlah dengan wanita yang punya dua ciri nih. Subur, walud, dan wadud. Penuh kasih sayang. Yang hatinya lembut. Itu biasanya terlihat teman-teman dari intonasi suara, dari tatapan mata, dari umumnya sifat keluarga. Jangan nikah sama wanita yang preman ini. Mungkin dia kalau marah sama antum suaranya lebih tinggi, matanya lebih melotot, bahkan tonjok-tonjokan sama suaminya. Orang seperti ini bisa juga nanti nggak sabar dengan anaknya, ya. Tapi kalau dasarnya kita menikah dengan wanita yang lembut, ya, subur, apalagi dia beragama, itu pasti akan bisa lebih bersabar. Itu dulu. Ya, makanya penting sekali dan Nabi SAW mengatakan, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilih yang beragama, hidupmu akan tentram. Ya, itu dulu kiatnya, tips dari saya sebelum jawab pertanyaan ini. Baik, kejadian seperti ini teman-teman pasti tidak lepas dari kejahilan terhadap hak anak tentunya ya. Kurangnya kasih sayang yang biasa terbina dalam hati. Dan juga memang ini adalah bisikan syaitan. Pasti. Karena anak itu amanah. Makanya biasanya orang tua dibuat emosi, tidak bisa bersabar. Fahami poin-poin ini teman-teman sekalian. Yang pertama, anak-anak itu adalah amal jariah buat kita. Darah daging kita yang membawa nasab kita. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan kita dibandingkan anak kita sendiri. Suami istri masih bisa berstatus mantan pasangan kalau bercerai. Sekarang suami istri sah. Tapi begitu cerai, lewat masa iddah 3 bulan, 3 kali masa haid, oh itu mantan istri. Mantan. Tapi kalau anak, gak ada namanya mantan anak. Selamanya akan bawa nasab kita. Dan Nabi SAW menyebutkan 7 hal yang terus mengalir pahalanya setelah orang meninggal di kuburannya. Itu disebutkan nomor 1 ilmu yang bermanfaat, dalam riwayat lain anak yang soleh. Nomor 1-nya baru datang sumur, sungai dan amal-amal yang lainnya. Ini amal jariah. Kesempatan emas kita bisa meraih apapun pahala dari anak kita. Saya pernah jelaskan dalam bab bakti sama orang tua teman-teman. Kalau seandainya kita ini orang tua yang tidak faham agama sama sekali, kita nggak didik anak kita agama, tapi takdirnya Allah, dia berada di lingkungan yang baik, dia jadi hafidh Quran, dia jadi ulama besar. Banyak orang gitu ya, dia jadi ulama tapi orang tuanya kita temukan bukan alim. Allah mudahkan dia begitu. Maka walaupun orang tuanya bukan penyebab dia belajar agama, tetap orang tuanya panen pahala. Ini dalam kondisi tidak ngajar ya. Kalau dia terlibat, dia didik anaknya dari kecil, dia bersabar, dia masukin pesantren, dia hafidkan Quran, maka lebih banyak pahala yang didapatkan. Kan begitu. Jadi aset amal jariah kita ini. Nah, harus bersabar teman-teman sekalian. Harus bersabar. Antum mungkin teman-teman sini yang suka pelihara hewan, ayam misalnya, atau apa, pasti antum sabar juga ngurusnya. Ya. Maaf, dia buang kotoran sana sini misalnya. Atau dia berkokok antum lagi tidur misalnya itu. Atau apalah. Kadang-kadang orang itu sabar banget sama hewannya gitu. Ada yang mandiin burungnya saya lihat sampai berjam-jam, ajak ngomong. Ya. Kenapa antum ketawa? Salah saya ngomong. Sebab saya anggap seperti orang ngomong, dia ajak ngomong. Panggil namanya, dikasih nama lah. Bisa. Ini jangan tersinggung, saya cuma lihat ya. Tapi bisa sabar. Kenapa gak sabar sama anak ini? Apalagi tadi kalau masih bayi dibanting ini. Pergi ke Palestina sana banting orang Yahudi gitu. Banting anak sendiri ini luar biasa gitu. Sudah hilang rasa kasih sayang, udah tidak tahu, paham masalah ini ya gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati.